Selamat datang di video edukasi yang akan bantu kamu untuk memahami dua hal penting, yaitu bakat dan minat. Kalau kamu lagi bingung milih jurusan kuliah, kerjaan yang cocok, atau bahkan merasa belum tahu kelebihan diri sendiri, tenang, kamu nggak sendiri. Dan justru disinilah tes psikologi seperti tes bakat dan minat bisa membantu. Di sini, aku Nasya Prameswari Adrianus dan temanku Hoirunisa Nasution yang akan membantu kamu untuk menjelaskan apa sih tes bakat dan minat itu. Nah, aku akan mulai duluan dengan menjelaskan tentang tes bakat dan nanti akan dilanjutkan oleh Nisa untuk bagian tes minat. Siap? Yuk mulai! Tes bakat itu adalah alat psikologis yang dirancang untuk melihat kemampuan dasar yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Kemampuan ini belum tentu sudah berkembang sepenuhnya, tapi berpotensi untuk dilatih dan dimaksimalkan. Tes ini biasanya digunakan dalam bimbingan karir, pemilihan jurusan, seleksi kerja, atau pelatihan. Nah, secara umum, tes bakat itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah single test. Single test hanya fokus pada satu jenis kemampuan tertentu, cocok untuk mengeksplorasi satu aspek secara mendalam. Contohnya seperti tes sensori untuk menilai kepekaan terhadap rangsangan indrawi seperti warna atau bentuk, tes artistik untuk melihat potensi dalam bidang seni visual, tes klerikal untuk menilai ketelitian dan kecepatan saat menangani tugas administratif, tes kreativitas untuk mengeksplorasi kemampuan menghasilkan ide-ide baru, serta tes Kraepelin dan Pauli untuk mengamati ritme kerja, ketahanan mental, dan kestabilan fokus. Sementara itu, battery test adalah rangkaian beberapa tes berbeda yang digabung untuk mendapatkan gambaran kemampuan secara lebih menyeluruh. Biasanya, battery test digunakan dalam asesmen karir atau seleksi kerja. Berikut ini adalah beberapa alat tes bakat yang cukup dikenal dan sering digunakan. Yang pertama adalah JATB atau General Aptitude Test Battery. Tes ini dikembangkan oleh Charles E. Odell dan digunakan untuk mengetahui potensi seseorang di dunia kerja. Hasil dari JATB dapat membantu konselor atau psikolog dalam memahami kekuatan dan kelemahan klien serta menyesuaikan potensi tersebut dengan bidang pekerjaan yang sesuai. Lalu ada DAT atau Differential Aptitude Test. DAT terdiri dari 7 bagian yang mengukur kemampuan dalam berbagai bidang. Tes ini sering digunakan dalam seleksi pendidikan atau bimbingan karir. 7 subtes diantaranya adalah verbal reasoning atau kemampuan memahami informasi berbasis bahasa, numerical ability, kemampuan menggunakan angka dan logika matematik, abstract reasoning, kemampuan mengenali pola dan hubungan antar bentuk, clerical speed and accuracy, kemampuan memproses data secara cepat dan akurat, mechanical reasoning, kemampuan memahami prinsip dasar mekanika dan alat, space relations, kemampuan membayangkan bentuk dalam ruang 3 dimensi, dan language usage, spelling and grammar, kemampuan berbahasa tulis secara benar dan efektif. Alat tes bakat yang terakhir adalah VACT atau Flanagan Aptitude Classification Test. VACT memiliki 14 subtes yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Biasanya dipakai dalam seleksi kerja atau pelatihan teknis. 14 subtes diantaranya adalah inspection, coding, memory, precision, assembly, skills, coordination, judgment and comprehension, arithmetic, patterns, components, tables, mechanics, dan expressions. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang tes bakat. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang tes minat yang akan dijelaskan oleh temanku. Silahkan! Terima kasih ya udah menyimak penjelasan tentang tes bakat tadi. Sekarang giliran aku cerita sedikit soal tes minat. Tes minat itu pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui kita tuh cenderung tertarik sama aktivitas atau bidang yang seperti apa, yang bikin kita merasa senang atau nyaman waktu menjalaninya. Jadi bukan soal seberapa hebat kita bisa melakukan sesuatu, tapi lebih ke arah kita suka atau enggak. Tes ini sering banget dipakai buat bantu pilih jurusan kuliah, pekerjaan, atau bahkan langkah-langkah pengembangan diri ke depannya. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu yang sesuai minat, biasanya prosesnya terasa lebih ringan dan hasilnya juga bisa lebih maksimal. Nah, sekarang aku mau kenalin beberapa contoh alat tes minat yang cukup sering digunakan. Yang pertama ada Strong Interest Inventory atau SI. Tes ini melihat seberapa besar ketertarikan kita pada berbagai bidang dan hasilnya dibandingkan dengan orang-orang yang sukses di bidang tersebut. Jadi dari situ bisa kelihatan kecenderungan kita tuh lebih cocok ke arah yang mana. Hasilnya dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari tipe kepribadian secara umum, minat spesifik, sampai perbandingan minat kita dengan profesi-profesi tertentu. Yang kedua, ada Self-Directed Search atau SDS. Tes ini dikembangkan oleh John Holland dan basisnya adalah 6 tipe kepribadian Rayleigh.
yaitu realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Di sini, kita diminta memilih aktivitas, pekerjaan, dan kemampuan yang kita sukai. Lalu nanti hasilnya akan menunjukkan kita termasuk tipe yang mana. Selanjutnya yang ketiga ada JVIS atau Jackson Vocational Interest Survey. Cara kerjanya cukup unik. Kita akan dihadapkan pada dua pilihan kegiatan dan diminta memilih mana yang lebih menarik. Dari pilihan-pilihan tersebut akan muncul pola minat kita secara lebih luas, termasuk minat akademik, profesional, sampai gaya kerja. Kalau kamu masih di jenjang SMA atau ikut pelatihan vokasional, Career Assessment Inventory atau CAI bisa jadi pilihan yang pas. Tes ini dirancang untuk mengenali minat kerja berdasarkan realita dunia industri dan bisnis. Dengan pendekatan teori Holland, CII bantu menunjukkan jalur karir atau pelatihan yang sesuai dengan kepribadian kita. Selanjutnya alat tes minat yang kelima ada Coder, salah satu tes minat yang sudah lama digunakan dan masih relevan sampai sekarang. Di dalam tes ini, kita diminta memilih aktivitas yang paling disukai dan yang paling tidak disukai. Dari hal tersebut akan terlihat pola minat kita dan bidang pekerjaan yang paling sesuai. Tes ini simpel dan sering dipakai dalam pendidikan maupun bimbingan karir karena hasilnya mudah dipahami. Terakhir ada RMIB atau Rowell Miller Interest Blank. Tes ini bekerja dengan cara sederhana. Kita akan diberi dua pernyataan tentang aktivitas, lalu diminta memilih mana yang lebih kita sukai. Dari pilihan-pilihan tersebut, akan terlihat kecenderungan minat kita terhadap berbagai bidang pekerjaan, misalnya di bidang seni, sosial, medis, teknik, atau pekerjaan praktis lainnya. Yang menarik, RMIB punya versi terpisah untuk pria dan wanita, supaya hasilnya lebih relevan dengan konteks masing-masing. Tes ini cukup sering digunakan dalam proses seleksi kerja, penempatan karyawan, maupun bimbingan karir, karena bisa membantu menunjukkan arah yang sesuai dengan ketertarikan alami seseorang. Nah, itu tadi penjelasan tentang tes minat, dan sebelumnya juga sudah dijelaskan soal tes bakat. Intinya, mengenal diri itu penting banget, karena waktu kita tahu apa yang kita bisa dan apa yang kita suka, kita jadi lebih siap buat ambil keputusan penting dalam hidup, baik itu soal pendidikan, karir, maupun masa depan secara keseluruhan. Terima kasih banyak udah menyimak videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan semangat terus ya buat jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Ingat, setiap orang punya potensi dan jalannya masing-masing.